menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kasus konfirmasi Mpox atau Monkeypox atau cacar monyet di Indonesia hingga 26 Oktober 2023 sebanyak 14 kasus. Sebagian besar dari kasus tersebut dialami oleh laki-laki yang melakukan seks dengan sejenis. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Dr. Maksi Renrondo Nubu mengatakan, selain 14 kasus konfirmasi tersebut ada 2 kasus probable atau memiliki gejala dan kontak dengan orang positif Mpox, tetapi saat ini sudah sembuh. Kemudian ada 9 kasus suspek atau ada gejala dan sudah ambil sampel tinggal menunggu hasilnya. Karakteristik dari 14 kasus konfirmasi paling banyak berusia 25-29 tahun sebanyak 64%, sisanya 30-39 tahun 36%. Semua pasien konfirmasi adalah laki-laki dan tertular melalui perilaku seks berisiko. Masih dari 14 kasus konfirmasi, 12 dilaporkan dari DKI Jakarta dan 2 kasus dari Tangerang. 12 kasus diketahui merupakan laki-laki seks dengan sejenis, 1 biseksual dan 1 heteroseksual. Kondisi penyakit penyerta dari 14 pasien itu, 12 diantaranya OD/HIV, dan di samping itu ada 5 pasien dengan penyakit sifilis. Selanjutnya 13 pasien bergejala dan hanya 1 asimptomatis. Gejala paling banyak berupa lesi pada kulit, atau ruam merah, krusta, dan bernanah, disertai demam atau ada pembekakan kelenjar, terutama di bagian paha. Sakit menelan, nyeri tenggorokan, sakit otot, menggigil, badan sakit, kelelahan, mual, bahkan ada yang sampai diare. Dr. Prasatyadi Mawardi, SPDVE, dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia mengatakan Mpox berhubungan erat dengan perilaku dan sebagian besar terjadi pada kelompok yang berisiko yaitu pada komunitas tertentu. Dari 14 kasus yang terjadi, keseluruhannya berkaitan dengan seksual. Upaya penanggulangan Mpox, Kementerian Kesehatan RI memperkuat surveillance atau penemuan kasus aktif di seluruh fasilitas kesehatan. Kemenkes juga bekerja sama dengan komunitas atau relawan untuk menjangkau kelompok-kelompok tertentu untuk bisa melakukan deteksi, terutama mencari kontak erat. Sejumlah laboratorium seperti Balai Besar Laboratorium Kesehatan milik Kemenkes mempunyai kemampuan untuk memeriksa Mpox, sehingga Kemenkes tinggal mendistribusikan reagennya. Kemenkes juga tengah menunggu pemeriksaan whole genome sequencing terhadap kasus konfirmasi Mpox untuk menentukan jenis varian dari Mpox. Kemenkes juga meminta pasien melakukan isolasi dan memberikan terapi. Rata-rata pasien diisolasi di rumah sakit dan memang pengobatannya lebih banyak ke suportif. Pasien juga diberi obat antivirus dan antibiotik jika gejalanya parah. Dalam upaya pencegahan, Kemenkes melakukan vaksinasi. Vaksin disiapkan sejak akhir tahun lalu. Stok vaksin saat ini baru tersedia 1.000 dosis. Untuk jumlah sasaran 477 orang dengan pemberian 2 dosis dengan rentang 4 minggu. Indonesia sendiri sampai hari ini data sampai tadi malam, ya per tanggal 26, kita sudah 14 kasus konfirmasi. Ya, ini sudah labnya sudah positif, kemudian 2 probable. 2 probable ini ada gejala dan ada kontak dengan yang kasus konfirmasi, tapi ya tidak atau belum diambil lab, agak susah diambil ya, laboratorium ambil sampel. Kemudian ada 9 suspek, dan suspek ini ada gejala dan kita sudah ambil sampel, tinggal menunggu hasil. Jadi dari 9 ini kita akan lihat nanti biasanya sore atau malam sudah ada yang sudah ada hasil labnya. Dan yang sudah kita tanyakan 17 yang negatif, itu nyatakan diskredit ada 17 ya. Sekali lagi kasus kita ada 14, tiap hari rata-rata nambah 2-3 kasus. Ya, kalau dilihat karakteristik dari kasus konfirmasi, usianya itu paling banyak 25-29 tahun. Ada 64%. Jadi kalau kita kaitkan dengan umur-umur begini, mereka waktu saat anak-anak belum dapat vaksinasi cacar ya. Kemudian sisanya itu umur 30-39 tahun. Paling semua itu laki-laki 100%. Kemudian metode penularan kemungkinan besar itu karena yang lain belum terbuka, tapi kontak seksual ya. Dari orientasi seksual itu paling banyak itu LSL 86%. Kemudian heteroseksual ada dan biseksual, tapi paling banyak pada kelompok LSL. Dan semua bergejala, 14, hanya 1 yang asimptomatik. Jadi ada paling banyak itu ada lesi pada kulit
ada disertai demam, ada pembengkakan kelenjar, limfadenopathi terutama di batang paha, sakit menelan, nyeri tenggorokan, ada sakit otot, mialgia, ya. Kemudian ada menggigil, ya, badan-badan terasa sakit, kelelahan, sakit belakang, mual, ada yang sampai diare, ya, dan nyeri di mulut, ya. Ini kasus-kasus umumnya pada monkeypox, tapi yang spesifik yaitu mungkin akan sampaikan adanya untuk membedakan dengan lain itu ada limfadenopati, ya. Dan kondisi penyakit penyerta dari 14 itu 12 itu HIV, dan juga di samping HIV ada sifilis, ya, tapi ada juga 1 orang dengan hipertensi, ya. Kemudian kita melakukan untuk kasus-kasus ini itu pemberian terapi, dan rata-rata ini diisolasi di rumah sakit, kita ajak isolasi di rumah sakit, dan memang pengobatannya lebih banyak ke asimptomatik, ya. Di samping mereka kita kasih juga antivirus dan antibiotika kalau memang ada lesinya, kulit lukanya cukup menonjol, itu diberikan antibiotika, ya. Dan semua pasien ini dalam kondisi stabil. Jadi dalam kurun waktu 1-2 minggu lesinya pelan-pelan, kulitnya mulai hilang, dan kalau kondisinya bagus kita bisa pulangkan. Kemudian kita juga melakukan vaksinasi. Jadi vaksinasi yang kita siapkan sejak akhir tahun lalu, ini karena kasusnya menambah, kita melakukan vaksinasi dengan jumlah sasaran pada kelompok rentan. Ini karena vaksinnya masih saat ini yang tersedia baru 1.000 dosis, ya 1.000 dosis itu berkira kita untuk 500 orang, ya hampir. Ini kita sasaran kita 477 yang kita sediakan vaksin karena 2 dosis ini, ya. Dan kita masih memprioritaskan karena vaksin kita baru hampir 1.000 yang kita siapkan, dan Farmalkes itu Dirjen Farma itu lagi memesan vaksinnya, dan kita dapat bantuan dari ASEAN kalau nggak salah 2.000-an dosis, ya, dalam waktu dekat sudah datang. Dr. Robert Sinto, SPPD, dari Perhimpunan Kedokteran Tropis dan Penyakit Infeksi Indonesia menjelaskan penelitian di luar negeri tidak semua pasien monkeypox mendapatkan antivirus. Hanya sekelompok kecil pasien yang mendapatkan antivirus, yaitu kelompok dengan gejala berat atau pasien yang sudah datang dalam keadaan sakit parah. Tim Eljan Media melaporkan.